Halo, selamat sore semua para policy thinkers. Perkenalkan, saya Riani, analis pasar modal OJK yang akan memoderatori acara Policy Talks kelima sore ini. Senang berjumpa dengan policy thinker semua. Saya harap sore ini kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa yang akan kita diskusikan di Policy Talks edisi kelima ini. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi global. Lockdown yang ketat dan masif di berbagai penjuru dunia membuat aktivitas ekonomi runtuh. Sebagai dampaknya, sampai saat ini sudah ada 45 negara yang jatuh ke dalam jurang resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Negara yang tulang punggung ekonominya berasal dari konsumsi domestik sudah pasti sangat terdampak dengan adanya penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Implikasi dari kebijakan ini adanya penurunan konsumsi masyarakat dan peningkatan drastis angka pengangguran akibat korban PHK. Tentu masih hangat dua hari lalu berita bahwa prediksi ekonomi Indonesia di kuartal ketiga akan kembali negatif. Meskipun pemerintah melaporkan kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan negara lain, bukan berarti tidak ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan mengalami persoalan yang sama. Resesi akibat efek domino pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan telah dirumuskan dalam strategi pemulihan ekonomi nasional, namun ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah pesimisme ini diperlukan adanya evaluasi dan strategi ke depan yang dapat meminimalisasi dampak dari semakin lemahnya ekonomi Indonesia. Sore ini, tim Policy Society didukung oleh Knowledge Sector Initiative, sebuah kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia dalam pembuatan kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan menggunakan data dan penelitian analisis yang baik, mengajak policy thinker semua untuk berdiskusi santai tentang ekonomi Indonesia sebagai dampak dari COVID-19. Semoga diskusi ini dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan memberikan masukan apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang akan sharing dan memberikan insight tentang ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Bapak Yose Rizal Damuari. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Beliau adalah Head of Economics Department, CSIS Indonesia, Center for Strategic and International Studies. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, Master of Arts in Economics of Development dari Australian National University, dan PhD International Economics dari Graduate Institute International Studies Geneva, Swiss. Saat ini beliau juga masih aktif melakukan penelitian, menulis, dan mengisi webinar terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Melalui Service Dialogue, Indonesia Service Dialogue, dan Asia Pacific Research and Training Network on Trade. Hasil penelitian Pak Yose juga bisa kita lihat di websitenya KSI. Jadi teman-teman juga bisa nanti visit websitenya KSI dan baca-baca seputar COVID, dampak, dan pemulihannya. Pembicara kedua kita, Bapak Bambang Prijambodo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Beliau adalah Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bidang ekonomi. Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Master of Arts in Economics dari Boston University, Amerika Serikat. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan. Diskusinya kita mulai ya Pak ya. Untuk pertama kita mulai dari Pak Yose dulu ya Pak. Oke, boleh. Sebelum mulai mungkin saya ada satu pertanyaan nih Pak. Pertanyaan singkat, mungkin dijawab singkat satu kalimat gitu ya. Kuartal ketiga ekonomi sekarang sudah mau selesai nih Pak. 6 hari lagi sudah September habis gitu. Gimana prediksi Bapak tentang ekonomi Indonesia? Oke. Mungkin untuk menjawabnya saya akan memberikan paparan seperti itu ya, dibanding langsung memberikan jawaban. Jadi saya mungkin minta waktu 10-12 menit untuk memberikan pemaparan sedikit, dan karena itu saya juga ingin share screen saya untuk men-share presentasi saya ya, yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tetapi sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya juga ingin menggarisbawahi apa yang kita akan bicarakan siang ini, terutama pertanyaan
yang dijadikan judul untuk acara kita. Apakah Indonesia tidak di dalam kurung menuju resesi? Ya, saya pikir ketika saya mendapatkan TOR dari panitia, dari organizer juga, saya sebenarnya agak tidak terlalu setuju juga dengan TOR-nya, karena TOR tersebut terlalu menggarisbawahi atau menekankan masalah resesinya. Ya. Padahal resesi ini teknikal, ini cuma istilah. Jadi saya mau menggarisbawahi, biarkan media-media aja yang bicara tentang resesi. Ya, kalau di think tank atau apalagi think policy society gitu ya, masyarakat yang memikirkan kebijakan, mungkin kita nggak usah terlalu peduli dengan resesi, karena dari bulan Maret kita juga sudah tahu, sudah membayangkan bahwa kondisi perekonomian kita akan mengalami permasalahan. Ya. Apakah itu resesi atau nggak resesi, itu hanya masalah teknikal. Biarkan saja para media yang ribut dengan masalah resesi ini. Saya setiap kali ketemu dengan wartawan juga selalu saya mengatakan kepada mereka, ini hanya masalah teknikal. Kita sudah tahu bahwa kita bermasalah, kondisi perekonomian kita bermasalah, sama seperti negara-negara lainnya. Jadinya ya resesi nggak resesi, ada sekitar 3 juta orang yang memang kemungkinan kehilangan pekerjaan. Paling nggak itu yang dicatat di Kemnaker. Ada banyak lagi orang-orang yang mungkin masih dirumahkan sekarang ini. Ya, belum lagi kalau kita lihat dari sisi PDB-nya. PDB kita juga turun terus-menerus. Dan ini kelihatan bukan hanya yang terjadi di Indonesia ya, tetapi juga di luar negeri secara keseluruhan, global pun seperti itu. Bahkan international organization, organisasi internasional saja itu merubah berkali-kali prediksi mereka. Ya, baik itu IMF, OECD, World Bank atau ADB juga selalu memprediksi outlook mereka setiap beberapa bulan sekali. Ya, yang tadinya masih cukup optimis, sekarang sangat-sangat pesimis, bahkan sudah pesimis sekali. Dan kelihatannya juga ini akan depresi yang terjadi ini masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dan bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia sama seperti prediksi di tingkat global, itu juga selalu berubah-ubah. Tadinya kami misalnya di CSIS memprediksi bahwa kita kira-kira pertumbuhan ekonomi antara 0 sampai 1% gitu ya. Sekarang dengan melihat berbagai kondisi yang baru, kita memperkirakan bahwa akan ada kontraksi hingga 2%. Kita mungkin nggak tahu lagi apakah memang akan ada penurunan lagi nih yang seterusnya. Karena apa? Karena memang ketika kita lihat, bahkan untuk kuartal kedua kemarin juga hampir semua sektor itu mengalami penurunan pertumbuhan. Jadi bukan hanya pertumbuhannya, pertumbuhannya itu negatif, tapi juga turun. Ada juga yang masih positif pun juga sudah turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, dibandingkan dengan misalnya kuartal 2 tahun yang lalu. Jadi kita bisa lihat hampir semua, di semua sektor. Kecuali mungkin ada sektor-sektor yang terkait dengan telekomunikasi, terkait dengan teknologi digital dan lain-lainnya yang kelihatan bahkan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi yang lain-lain ada penurunan semuanya. Ya. Dan kalau kita lihat secara realnya pun juga pariwisata misalnya, wah itu jatuhnya cepat sekali. Tetapi bahkan sektor yang kita anggap sebenarnya mungkin harusnya cukup kuat ya, seperti misalnya food sector, itu ternyata permintaannya pun lemah. Permintaannya lemah. Kenapa kita di sini kami di CSIS mengikuti harga pangan
ya di seluruh pasar di Indonesia kita kumpulkan dalam datanya, itu bisa dilihat di dashboard CSIS covid19.csis.or.id. Ya, kita melihat bahwa harga pangan itu masih terus mengalami tren penurunan. Ya, bukan karena suplainya terlalu banyak, tetapi juga disebabkan karena permintaannya melemah. Ya. Jadi bahkan agriculture atau pangan pun itu mempunyai permasalahan, apalagi manufaktur dan lain-lainnya yang bukan necessity gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apakah kita sudah masuk resesi atau belum, yang jelas permasalahannya sudah ada di sana. Dan permasalahan ini sudah dirasakan bukan hanya oleh bisnis, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama dari berkurangnya daya beli, kemudian juga berkurangnya aktivitas ekonomi, ya, berkurangnya permintaan. Nah, kalau dari sana kita bisa lihat bahwa, jadi di sini misalnya kita bisa lihat bagaimana jumlah tenaga kerja itu terus yang kehilangan pekerjaan terus mengalami peningkatan. Ya, ini pada bulan Juni datanya seperti ini. Tetapi pada bulan Agustus ini angkanya sudah mencapai 3,5 juta menurut Kemnaker. Nanti ini baru yang dari formal ya kebanyakan ya, dari bisnis formal. Yang masalah kan kemungkinan besar di sektor informal itu lebih parah lagi, ya. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, mungkin nggak kehilangan pekerjaan, tetapi penghasilannya benar-benar turun secara mendalam. Contohnya misalnya untuk ojek online itu, transportasi online, para mitra drivernya bisa mengalami penurunan hingga 70-80%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini semua terjadi? Kenapa permasalahan kesehatan ini menyebabkan permasalahan ekonomi, juga permasalahan ekonomi, gitu kan? Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa antara permasalahan ekonomi dengan permasalahan kesehatan itu merupakan trade-off, merupakan hal yang harus dipilih. Contohnya kemarin ini ketika DKI Jakarta menerapkan PSBB kembali, banyak yang ribut, banyak yang yang memberikan pernyataan bahwa ini akan menyebabkan kontraksi lebih jauh kepada perekonomian, tetapi diperlukan untuk menyelamatkan kesehatan. Nah, tetapi apakah memang seperti itu? Apakah untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, kita memang perlu mengorbankan perekonomian? Ternyata enggak juga. Ya. Kenapa misalnya perekonomian itu terkorbankan karena untuk menyelamatkan masyarakat? Sebenarnya bukan karena kesehatannya akan membaik, bukan karena memang ada trade-off antara keduanya. Ya. Yang menyebabkan perekonomian itu menjadi bermasalah itu karena adanya permasalahan restriksi di dalam pergerakan dan aktivitas manusia. Karena terjadinya pembatasan ini, seperti pembatasan sosial berskala besar, itu mau nggak mau ekonomi kita akan dikorbankan. Tetapi, apakah memang pembatasan seperti ini adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kesehatan? Ternyata tidak. Ya. Di sini kelihatan nih, kalau yang restriksi terhadap mobilitasnya itu tinggi, memang GDP-nya itu sendiri juga jatuhnya tinggi, jatuhnya dalam sekali. Ya. Tetapi negara-negara yang tidak membatasi mobilitas, itu penurunan PDB-nya walaupun ada, itu tidak terlalu tinggi. Nah, masalahnya apakah memang restriksi terhadap mobilitas itu diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan atau tidak? Ternyata nggak seperti itu. Ya. Ternyata
ada banyak pilihan-pilihan lain daripada melakukan pembatasan. Ya. Paling tidak konsepnya seperti ini kira-kira. Ketika kita bicara tentang COVID-19 ini, ya, ataupun penyakit-penyakit infeksius lainnya, ya, communicable disease, itu kita punya paling tidak dua pilihan secara konseptual. Yang pertama adalah memisahkan antara satu orang dengan orang yang lain, supaya kalau dipisahkan seperti ini kan tidak bisa menginfeksi satu sama lainnya, ya. Dianggapnya semua orang ini sakit, gitulah. Nah, tapi ini ekonomi konsekuensinya tinggi karena mobilitas tadi direstriksi. Pilihan kedua adalah memisahkan antara orang sakit dengan orang sehat. Jadi orang sakitnya di treatment, diisolasi, di treatment, orang sehatnya masih bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, seperti itu kan, sehingga ekonomi konsekuensinya juga tidak terlalu tinggi. Dan ini yang sebenarnya banyak dijalankan oleh banyak negara yang lain. Ya, di sini kelihatan bagaimana negara-negara ini berbagai negara yang ada menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan mereka, ya, kebijakan-kebijakan mereka ada yang tidak merestriksi mobilitasnya terlalu tinggi, ya. Tetapi mereka ternyata cukup berhasil juga untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Yang penting adalah tentunya adanya strategi apa yang dipergunakan. Nah, sekarang ini kita sayangnya strategi yang digunakan yang paling tidak yang ada di benak para pengambil keputusan itu adalah merestriksi mobilitas. Padahal ada banyak pilihan-pilihan yang lainnya seperti testing. Waktunya 1 menit lagi ya, Pak. Ya, seperti testing, isolasi dan lain-lainnya. Jadi ini yang saya mau tekankan di sini bahwa pertama adalah kita tidak akan bisa meningkatkan ekonomi, mempunyai pemulihan ekonomi dengan baik tanpa adanya kondisi kesehatan yang bisa dikontrol. Ya. Itu yang pertama. Ini benar. Kondisi kesehatan harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita mempunyai pemulihan perekonomian yang cukup baik. Ya. Percuma pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun kalau kondisi kesehatannya tidak bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Tetapi untuk mengatasi permasalahan kesehatan pilihannya bukan hanya satu. Bukan hanya membatasi mobilitas, bukan hanya membatasi aktivitas. Ada pilihan-pilihan yang lainnya. Pilihan yang lainnya salah satunya misalnya dengan mengidentifikasi orang-orang sakit, mentreatment orang-orang sakit, mengisolasinya, dan memisahkan dari orang-orang sehat. Ya, ini yang namanya test, tracing, dan isolation. Dibandingkan dianggap semua orang sakit, gitu loh, dan membatasi mobilitasnya. Oleh karena itu, berbagai kondisi program-program pemulihan ekonomi tadi itu harus diterapkan di dalam kerangka pemikiran bahwa ini semua digunakan untuk mendorong ataupun memperbaiki permasalahan kesehatannya. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini di dalam pemulihan ekonomi nasional, anggaran untuk kesehatan itu masih sebenarnya cukup besar, 87 triliun, tetapi sayangnya hanya sekitar 20% yang baru digunakan saat ini. Ya. Jadi nggak bisa, pemulihan ekonomi yang lainnya tidak bisa akan berjalan dengan baik tanpa adanya pemulihan kesehatan yang kita bisa kontrol terlebih dahulu. Ya. Menarik nih Pak. Jadi sebenarnya fokus kita seharusnya adalah memperbaiki kesehatan, walaupun dengan tanpa melakukan restriksi, gitu ya Pak. Ya, karena ada banyak pilihan sebenarnya. Cara lain yang kita digunakan. Ya, cuma kita lakukan gitu. Betul. Tetapi memang kebanyakan negara berkembang memilih untuk melakukan restriksi. Karena apa? Karena restriksi ini gampang, tinggal ngeluarin peraturan. Walaupun belum tentu dijalankan gitu ya. Sementara pilihan-pilihan lainnya itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan keuangan, membutuhkan juga pekerjaan dan implementasi yang konsisten. Oke, menarik Pak.
Mungkin nanti kita lanjut lagi di diskusi ya Pak. Ini kita lanjut ke pembicara kedua dulu, Pak Bambang. Selamat sore Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak, rekan-rekan semua, Mbak. Selamat sore Pak Yose dan para pemirsa semua. Kami ringkas saja, pertama kami sejalan dengan Pak Yose bahwa sebetulnya tidak topiknya adalah agak kurang pas gitu ya. Karena resesi itu sudah keniscayaan yang nanti kita bahas ya. Kami akan sampaikan bagaimana akan semua negara mengalami tekanan yang berat. Ini hanya technical definition saja. Kami bagi ya saja pertama ya rekan-rekan sekalian. Jadi kami agak sedikit menyampaikan mengenai definisi resesi. Pertama adalah 2 kuartal berturut-turut negatif ya. Quarter to quarter sebetulnya. Tapi perbandingan quarter to quarter ini subjek dari perbedaan masing-masing negara. Karena ini metodologinya bisa berbeda. Antara Amerika berbeda dengan Eropa dan sebagainya. Pak Ibnu, teman-teman di makro sudah me-exercise ini. Dan memang kedua berbeda. Jadi kita tidak bisa terapkan satu metodologi suatu negara kepada negara lain untuk yang quarter to quarter. Dan yang kedua, intinya bahwa quarter to quarter ini next, jadi 2 kali berturut-turut, kemudian adanya penurunan yang signifikan ya terhadap semua sisi permintaan maupun sisi produksinya, jadi signifikan. Juga ada pengaruh di employment. Jadi kalau hanya perlambatan itu bukanlah resesi, tapi kontraksi yang cukup signifikan. Dengan demikian, rekan-rekan, saya sedikit agak sedikit membahas mengenai apakah triwulan 1 kemarin masuk resesi atau belum. Kalau hitung dengan quarter to quarter, Pak Saudara Ibnu Yahya dari Ditmakro menghitung bahwa kalau kita menggunakan range yang berbeda, maka kita akan keluar dengan angka yang berbeda juga. Dan kedua adalah subjek dari perbedaan metodologi masing-masing negara. Intinya, rekan-rekan sekalian, next, ini adalah angka yang bisa berbeda. Triwulan 1 kita bisa mendapatkan angka positif 0,3, tapi sebelumnya kita bisa dapat angka negatif minus 0,7 sebagaimana yang dihitung oleh OECD dengan kita perpanjang. Kita pelakan ini ke Amerika juga agak berbeda. Jadi intinya bahwa perbandingan year on year terhadap tahun sebelumnya kuartal yang sama itu cukup representatif menggambarkan technical definition apakah suatu negara mengalami resesi atau tidak. Ini hanya technical ya. Kembali lagi kami sejalan dengan Pak Yose. Next. Jadi kita triwulan 1 adalah belum memasuki resesi atau belum mengalami kontraksi, adalah yang terjadi adalah perlambatan ekonomi. Dan triwulan 1 kemarin kita rasakan secara kualitatif bukanlah suatu kontraksi, tetapi suatu perlambatan sebetulnya. Nah, di dalam makro biasanya seperti itu, rekan-rekan sekalian, tidak hanya masalah angka, tetapi kita kualitatifkan lagi. Apakah memang kita mengalami penurunan yang dalam, ya, ataukah kita hanya melambat saja. Oleh sebab itu kita kemudian simpulkan bahwa triwulan 1 belum mengalami pertumbuhan negatif. Ini adalah yang paling penting, Pak Yose. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah keniscayaan nanti. Keniscayaan itu adalah sesuatu yang kemungkinan memang terjadi. Suatu resesi itu di banyak negara, hanya 1-2 saja yang kemungkinan terhindar. Kalau dicatat di dalam media itu ada 4 dan sebagainya. Pertama, bahwa pandemi ini berbeda dengan krisis kesehatan atau pandemi lainnya, yaitu SARS maupun MERS, yang sifatnya singkat dan hanya pada beberapa negara saja. Ini menyebar luas, bahkan pada tingkat dunia. Yang kedua, bahwa krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini berbeda dengan krisis yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena kalau krisis faktor ekonomi, maka tadi disebut Pak Yose, aspek mobilitas dan sebagainya masih tetap terjaga, tetapi kita tinggal membenahi faktor apa yang menjadi penyebab dari ekonomi akan lebih mudah.
krisis pandemi ini selain luas dan sekarang masih ada penyebarannya, ini mengakibatkan ekonomi kita lumpuh sebetulnya, seakan-akan lumpuh, tidak bekerja dengan baik. Hanya sebagian kecil saja dari organ ini yang bisa bergerak. Baik itu sisi pemerintah, permintaan, maupun sisi produksi kita. Itu tiba-tiba seakan-akan tidak bekerja sama sekali atau hanya bekerja sangat minimal. Kalau demikian, maka yang jadi pertanyaan seberapa besar? Tentu saja akan cukup besar. Kalau kemudian seberapa itu akan terjadi lama, tentu saja harus ada sinyal positif yang mengembalikan kepercayaan bahwa masalah kesehatan itu tertangani secara baik, baik tingkat nasional maupun global. Karena ini pandemi, tidak bisa satu negara dan negara lain. Meskipun rekan-rekan sekalian, ada angka statistik yang menunjukkan bahwa China terhindar dari resesi setelah tumbuh positif pada triwulan 2 tahun 2020 kemarin. Vietnam juga melambat tetapi belum negatif, tetapi karena mobilitasnya masih bergerak. Yang lain rekan-rekan sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh semua negara hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kita, ya, dengan tentu saja intensitas yang berbeda. Pertama adalah memprioritaskan kesehatan dengan berbagai ragam, apakah itu lockdown hard, lockdown, atau soft, dan sebagainya. Kedua adalah yang dilakukan banyak negara termasuk kita adalah menangani, membantu atau menjaga saudara-saudara atau masyarakat yang terdampak berat oleh pandemi ini. Terutama sektor masyarakat kurang mampu, kemudian masyarakat yang kehilangan pekerjaan, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Ini langkah-langkah yang lain. Yang ketiga, secara umum adalah memulihkan ekonomi secara selektif dan terbatas. Karena masih ada risikonya bahwa apabila mobilitas kita tingkatkan secara seperti semula, maka efek penyebarannya akan meningkat kembali. Sehingga tetap sekali situasinya meskipun ada pemulihan itu terbatas. Selanjutnya rekan-rekan, kami sedikit aja dengan next. Ini adalah angka-angka rekan-rekan, fontnya agak kurang. Angka-angka di mana menunjukkan berbagai negara seberapa besar ini berpengaruh terhadap berbagai negara penting, termasuk emerging. Ya, Pak. Kita hanya 5,3% kontraksi. Rekan-rekan yang lain kita bisa melihat misalnya di kawasan Eropa itu Spanyol bahkan di atas 20 kontraksinya. Jadi relatif kita mengalami tekanan juga yang besar, tetapi relatif lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi suatu keniscayaan yang kita lebih baik intinya dibandingkan negara lain. Meskipun kita sadari bahwa akan ada perubahan, faktor perubahan dan dirumahkan dan sebagainya. Selanjutnya, ini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, sudah dijelaskan tadi, intinya kita 5,3 kontraksi triwulan 2, kemudian hal yang menjadi penting di sini adalah konsumsi rumah tangga kontraksi minus kontraksi 5,5 dan seterusnya, termasuk investasi yang proporsinya besar sebetulnya. Selanjutnya, sebagai pembandingan saja rekan-rekan sekalian, bahwa kita bandingkan dengan bagaimana turunnya konsumsi masyarakat di Amerika. Line kedua dari ekonomi Amerika memberi catatan bahwa konsumsi masyarakat di Amerika turun, kalau tadi kita hanya 5,5, Amerika turunnya 10,5%. Sebelah kanan baris ketiga. Menunjukkan bahwa secara ketahanan kita mengalami tekanan yang besar, tetapi relatif lebih baik dibandingkan di berbagai negara, termasuk negara maju. Next. Rekan-rekan, pada poin yang ketiga adalah seberapa nanti ini akan selesai tentunya. Jadi sumber permasalahannya. Sebelum nanti kami menginjak pada pertanyaan Mbak Riri tadi ya, mengenai angka itu nanti hanya sebagai gambaran.
rekan-rekan ini adalah angka dari global, masih menunjukkan daily case yang meningkat. Meskipun ini adalah yang kurva yang tengah, jadi nanti kalau sudah mulai flattening dan ke bawah itu akan menimbulkan suatu confidence di dalam kesehatan atau keselamatan masyarakat yang nantinya ada imbasnya ke ekonomi. Next, kami ambil 3 contoh saja, yaitu Amerika, Cina, dan Indonesia. Ini adalah kasusnya. Amerika tetap besar, ya. Amerika daily news case-nya masih besar meskipun melambat, tapi juga masih fluktuatif. Cina sudah minimal sehingga memungkinkan dia ruang gerak, tetapi juga tidak bisa kemudian kembali seperti normal yang lalu. Indonesia ini masih daily case-nya masih relatif dalam posisi meningkat. Mudah-mudahan ini peak yang nanti ditangani akan secara ini yang mendorong Presiden untuk melakukan agar di beberapa provinsi yang menjadi titik pokok melakukan pencegahan pengurangan atau menekan ya. Maaf saya potong sedikit Pak, kan kita sudah lihat nih Pak bahwa sebenarnya yang terdampak dari COVID-19 ini adalah dari sisi lebih ke middle low income gitu Pak. Nah kira-kira dari sisi pemerintah nih Bapak kan sebagai pembuat kebijakan gitu, apa yang harus nih yang kita lakukan ke depannya untuk menahan gejolak penurunan ekonomi ini Pak? Sudah dilakukan sebetulnya termasuk di dalam program PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Pertama sudah kami sampaikan tadi, berbagai negara melakukan 2 langkah penting, yaitu pertama adalah melebarkan defisit karena sektor non pemerintah tidak bergerak. Kemudian melebarkan defisit, bahkan melakukan langkah-langkah non konvensional di dalam monetary policy. Di dalam defisit, maka masing-masing negara, termasuk kita, itu memberi perhatian yang besar terhadap menengah bawah, termasuk UMKM dan sebagainya. Kemudian ada termasuk terhadap income bagi saudara-saudara yang kita misalnya yang bekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Tentu saja keseluruhan dan beberapa misalnya adalah subsidi listrik dan sebagainya. Tentunya langkah-langkah ini Mbak Riri ya, ini sebetulnya ikut membantu tadi konsumsi rumah tangga yang kita turun minus 5,5 tadi. Itu kan sebenarnya memang pemerintah sudah memberikan stimulus nih Pak, yang sudah tercantum dalam PEN gitu. Nah, ada pertanyaan juga sedikit nih Pak dari teman kita gitu kan. Sampai berapa lama kira-kira pemerintah harus baik Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan para pembuat kebijakan untuk memberikan stimulus kepada ekonomi Indonesia ini Pak kira-kira Pak? Sampai pandemi ini selesai. Saya kira pemerintah berkomitmen itu terutama memang fokus akan penyerapan rekan-rekan sekalian sudah terjadi cukup baik yaitu pada triwulan 3 ini. Ini nanti membantu sebetulnya kontraksi di triwulan 3 mengenai percepatan dan penyerapan program PEN. Sampai akhir tahun 2020 bahkan di dalam RAPBN atau di dalam APBN nanti kita sudah tetap cadangkan adalah anggaran untuk menjaga atau membantu saudara-saudara kita atau sektor usaha yang menengah bawah. Nanti progresnya saya kira sudah ada di web dari Kemenko Perekonomian dan sebagainya. Yang menjadi tantangan Mbak Riri adalah masalah penyerapannya. Dan kemudian masalah tepat sasarannya. Ini yang terus akan diperbaiki dan kita akan berusaha penuh untuk memaksimalkan ini. Kami tambahkan ya Mbak Riri ya, kami selesaikan secara cepat ya. Ya, next seperti ini, kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah gambaran sedikit bahwa mobilitas dan sebagainya belum kembali seperti pulih ya. Kalau tadi disinggung Pak Yose adalah terkait dengan mobilitas yang belum normal dan sebagainya, kita memang masih sekitar 11, sekian persen ya di Firman ya, di Ibnu ya, mengenai mobilitas dibandingkan posisi yang sampai tanggal 11 September yang lalu. Next.
Ini adalah indikator yang menunjukkan ini adalah angka-angka saja yang menunjukkan kemungkinan PSBB ini juga akan berpengaruh terhadap mobilitas, ada kaitannya dengan ekonomi, tetapi kembali lagi bahwa kita memang memprioritaskan pertama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dulu. Oke, Pak. Ya. Sedikit Pak tentang indikator ini Pak, asesmen awal Pak. Apakah sebenarnya ada indikator yang membuat semacam early warning system nih Pak, yang digunakan untuk kita nih sedang menuju krisis gitu untuk negara berkembang? Apakah asesmen awal ini bisa dijadikan juga sebagai indikator untuk melihat ke sana Pak? Iya. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satu indikator ya itu tadi sudah disebut Pak Yose juga, beliau juga menggunakan itu adalah mengenai mobilitas. Jadi intinya Mbak, sebetulnya indikator yang sangat kita perhatikan sekarang adalah mengenai penyebaran COVID. Ya, karena ini terkait dengan kita beri prioritas utama pada siapa? Pada masyarakatnya. Kalau perlu nanti remnya kita ambil agar namanya Mbak, gas dan rem tadi berjalan pada posisi yang proporsional. Nah, kalau memang gasnya terlalu kencang ya remnya kita arahkan. Nah, sekarang ini adalah kita melakukan sedikit rem ya untuk karena terkait dengan meningkatnya early warning Mbak ya, early warning baik itu indikator, tetapi indikator utama adalah mengenai penyebaran dan saudara-saudara kita yang terinfeksi baru. Mudah-mudahan kembali insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberi kekuatan pada saudara-saudara kita yang terinfeksi. Next, kami teruskan ya Mbak ya. Jadi ini adalah warning di dalam angka-angka sebetulnya yang terkait dengan PDB. Situasinya sampai bulan Agustus itu negatifnya masih rate-nya itu masih kira-kira lebih baik dari triwulan 2 ya Pak Yose. Tetapi masih tetap berat. Artinya masih tetap sulit untuk mencapai angka positif meskipun nanti penyerapan daripada belanja pemerintah itu membaik. Karena komposisi dari konsumsi masyarakat dan investasi itu sangat tinggi. Jadi ini kalau kita lihat mengenai konsumsi masyarakat, rekan-rekan sekalian, di sini yang paling representatif di sini adalah penjualan retail misalnya. Penjualan retail itu negatifnya pada triwulan 2 tahun 2020 April sampai Mei itu triwulannya adalah minus 18,3, Juli sampai Agustus bulanannya 12, 10 masih kira-kira. Artinya meningkat tetap negatif kemungkinan sebagai salah satu indikator gitu, tetapi memang lebih kecil kemungkinan dari triwulan 2 yang negatif 5,5% dari private consumption. Ini semuanya kita jentreng nanti akan kelihatan. Next. Nah, ini adalah sisi investasi, kami ambil beberapa saja. Meskipun ada PMI Purchasing Manager Index ya, yang meningkat ke atas 50, tapi sebetulnya ekspansinya itu terhadap bulan yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari import barang modal, termasuk di dalam produksi, kalau Mbak Riri lihat ya, angkanya yang import barang modal ini rate of change-nya itu masih 29,3, 27,5. Masih tinggi gitu ya Pak? Masih tinggi. Masih tinggi dibandingkan dengan triwulannya sebelumnya. Nah, kira-kira sepintas Mbak ya, akan tekanannya masih besar meskipun kemungkinan lebih baik dari triwulan 2 tahun 2020. Next. Kami ringkas saja. Ini adalah yang sebelumnya, asumsi. Next. Pak Yose, Mbak Riri, dan rekan-rekan sekalian, izinkan kami menyampaikan sesuatu progres dengan berbagai indikasi yang masih awal ya Mas Yose. Ini kan masih Agustus sebetulnya. Semua data. Waktunya sudah habis. Ini ada mau ditambahkan satu aja. Jadi kira-kira adalah bahwa triwulan 3 dengan berbagai indikasi yang sampai Agustus itu kita perkirakan masih mengalami kontraksi -2 sampai -3%. Lebih baik daripada triwulan 2 kemarin 2020. ya, yang mencapai 5,3.
Ada satu hal lagi yang bisa saya tambahkan 1 menit. Bisa? Ya, boleh Pak. Nah, next. Udah habis ya? Rekan-rekan, kata-kata saja bahwa kemudian apakah ada sinyal positif yang akan membawa ekonomi kita, bahkan ekonomi dunia lebih baik? Ada. Pertama, ada pergeseran optimisme. Mbak Riri, Mas Yose, saya kira bahwa dulu pada triwulan 3 atau semester 2 diharapkan sudah kembali rebound. Tidak saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahwa ada faktor nature alam yang akan meredakan ya COVID. Ternyata ini tidak, sehingga mundur. Tetapi kita mempunyai satu optimisme lain, yaitu mengenai berbagai langkah-langkah di tingkat global maupun nasional untuk mempercepat vaksin sebetulnya. Ini nanti yang akan menjadi tintian pokok selain tadi, semasa vaksin berlaku, maka langkah-langkah pemerintah akan menangani tadi, ya, termasuk di dalam menjaga kemampuan, menjaga sektor ini yang terdampak. Kira-kira demikian, waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yose dan Pak Bambang atas presentasinya. Mungkin di sini langsung aja saya ngasih pertanyaan, dijawabnya belakangan, mungkin saya langsung sebutkan aja. Untuk Pak Bambang gitu, tadi ada yang nanya nih Pak, menarik. Kalau misalkan konsumsi masyarakat sebenarnya menurun, termasuk konsumsi pangan gitu, karena sebenarnya pangan itu kan sebenarnya hal sehari-hari yang kita konsumsi gitu. Kenapa itu bisa menurun gitu? Kalau prediksi saya sih ini sebenarnya lebih ke masyarakat lagi wait and see aja, ini kedepannya akan seperti apa. Jadi mereka menahan konsumsinya termasuk untuk pangan gitu. Mungkin nanti saya minta pendapat Bapak terkait hal ini gitu. Nah, untuk Pak Bambang, di sini kita mau tahu nih Pak, apakah setelah Bapak menyebutkan akan ada proyeksi kontraksi lagi nih Pak di kuartal ketiga gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak early warning system untuk kita mendeteksi krisis dari negara kita gitu Pak. Nah, itu satu pertanyaan untuk Bapak dan Pak Bambang. Mungkin nanti setelah itu ada satu pertanyaan bersama nih untuk Pak Bambang dan Pak Yose. Apa sih sebenarnya yang kita sebagai masyarakat bisa lakukan untuk tetap mensupport pemulihan ekonomi Indonesia ini Pak? Oke, bisa langsung mungkin dari Pak Yose dulu. Pak Yose dulu. Pak Yose, monggo silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang mana, Mbak? Yang terkait ini, Pak. Tadi kan sempat disebutkan konsumsi pertanian juga menurun gitu, Pak. Gitu, ya. Begini, karena kan masyarakat di Indonesia ini, perekonomian di Indonesia ini, walau bagaimanapun sudah memasuki perekonomian upper middle lah ya. Strukturnya juga sudah upper middle. Sehingga ketika konsumsi itu bukan lagi merupakan satu necessity, tetapi juga satu makanan yang sifatnya bisa menjadi leisure, kemudian juga bisa dan juga kualitas. Ya. Jadinya ketika misalkan kondisinya sekarang ini tidak mendukung dengan daya beli yang lebih rendah, atau juga orang cenderung untuk menahan diri untuk membelanjakan uangnya, ya, yang konsumsi pangan itu menjadi yang necessity tadi aja, yang leisure-nya itu agak terpinggirkan, atau juga orang jadinya tidak makan juga di restoran, padahal restoran dan warung-warung itu merupakan yang punya permintaan paling tinggi gitu ya untuk barang-barang pangan tadi. Jadi kelihatan sekali bahwa ini mungkin sudah mulai berubah lagi gitu ya. Shifting gitu Pak. Oke. Iya. Terkait dengan ini Pak, kan kalau dari sisi pemerintah juga sudah melakukan banyak kebijakan nih Pak, terutama dari strategi PEN gitu Pak. Nah, dari sisi masyarakat nih Pak, apa sih yang bisa kita bantu untuk pemulihan ekonomi ini Pak gitu? Kalau kita lihat konsumsinya menurun, karena kan PDB kita tertinggi dari konsumsi masyarakat gitu. Nah, ini apa yang bisa dibantu oleh masyarakat? Yang masyarakat paling bisa terus tentunya membantu adalah bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Itu yang paling utama tuh. Itu yang paling perlu dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa memang ada penurunan daya beli. Tetapi sebenarnya ada indikator-indikator juga yang menunjukkan bahwa masih cukup besar kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli yang cukup tinggi. Ya, kita bisa lihat bagaimana dana pihak ketiga di perbankan itu masih terus meningkat gitu ya. Bahkan sempat di atas 10% kenaikannya dalam 1 bulan.
Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang punya uang, kemudian ketika menerima uangnya itu bukannya dibelanjakan, tetapi ditaruh di perbankan. Ya, ini mungkin kita bisa ini juga harus dengan pemerintah ya. Pemerintah bisa membuat program-program yang memberikan insentif agar masyarakat, terutama yang masih mempunyai daya beli, untuk meningkatkan permintaan mereka, meningkatkan konsumsi mereka. Ya, banyak sekali ada beberapa cara-cara gitu ya, apalagi dengan misalnya menggunakan platform online digital. Kemudian juga dengan membantu UMKM dan lain-lainnya, yang itu saya pikir yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat, ya. Dan tentunya masyarakat juga harus percaya bahwa kondisi perekonomian ini akan menjadi membaik, ya, dibandingkan hanya takut bahwa kondisi perekonomian di tahun ke depan pun masih akan memburuk, ya, sehingga mereka cenderung untuk precaution. Oke. Jadi sebenarnya optimisme masyarakat juga dibutuhkan ya Pak ya? Ya, optimisme masyarakat tentunya dibutuhkan juga, dari selain yang masyarakat bahwa ekonomi ini akan membaik gitu. Jadi mereka bisa tidak menahan konsumsinya, lebih ke arah sana gitu kali ya Pak? Ya. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Pak Bambang nih gitu. Dari sisi regulator yang tadi saya bilang nih, early warning gitu Pak. Ini udah dua kuartal nih Pak berturut-turut gitu kita lihat kan kontraksi gitu. Jadi apakah ini sudah warning gitu? Apakah atau belum sebenarnya gitu? Sebetulnya gini Mbak, tadi kami kembali lagi kepada Pak Yose tadi ya, bahwa ini keniscayaan ya Pak Yose. Tekanannya memang demikian besar. Sehingga suatu kondisi yang kontraksi itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang kedua, Mbak Didi, bahwa khusus untuk yang tadi, untuk yang konsumsi makanan, kami sejalan dengan Pak Yose. Jadi ini adalah mengenai konsumsi untuk necessity good ya. Jadi memang, tetapi konsumsi untuk makanan yang di luar yang basic itu memang kemudian mengalami tekanan ke bawah juga karena mobilitas dan sebagainya. Yang ini sebetulnya yang agak memberi tekanan kepada konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman. Saya baca ini negatif 0,7 triwulan 2 tahun 2020. Sementara untuk yang transportasi dan sebagainya double digit, kemudian restoran dan hotel double digit untuk konsumsi rumah tangga. Jadi relatif adalah kembali kepada ini rekan-rekan sekalian. Jadi ada satu hal lagi, bagaimana konsumsi itu kami sejalan, tetapi ada satu yang disebut Pak Yose tadi adalah mengenai precautionary saving. Itu adalah dalam ketidakpastian ini memang meskipun sebagian masyarakat mempunyai purchasing power yang cukup gitu, tapi tetap ada uncertainty ke depan yang mempengaruhi konsumsi saat ini. Yang ini yang kemudian harus kita yakinkan pada golongan masyarakat itu, termasuk nanti adalah bagaimana masalah kesehatan ini tertangani dengan baik. Kalau itu ya, maka itu akan berjalan, tetapi belum normal juga. Belum akan kembali ke faktor atau ke tingkat yang semula. Yang intinya bahwa tidak mudah, Mbak Dini dan rekan-rekan sekalian, menstimulat semua permintaan karena ada uncertainty. Karena ada uncertainty cukup besar yang berada saat ini maupun beberapa saat ke depan yang masuk ke dalam keputusan household sekarang ini. Sehingga ini yang kemudian menyebabkan dana pihak ketiga dan sebagainya juga relatif masih meningkat meskipun growth yang di penyaluran kreditnya saya kira sudah mendekati zero ya kalau nggak salah seingat saya pada bulan Juli kemarin. Yang lain, Mbak Didi dan rekan-rekan, apakah ada early warning yang pas ya untuk ini? Gitu ya. Early warning ini adalah kemajuan, adalah penanganan di dalam sektor kesehatan, karena ini masalah kesehatan. Kalau misalnya krisis ekonomi ya atau currency crisis, maka sektor keuanganlah yang memberi early warning. Kalau ini maka masalah adalah data dari penyebaran ya. Penyebaran dari COVID itu akan menjadi penentu bagaimana langkah-langkah itu akan distimulir atau kemudian
rubah, dikendalikan dan sebagainya. Sehingga masalah kesehatanlah yang akan menjadi indikator utamanya di dalam wording daripada pemulihan ekonomi. Kira-kira demikian, selain yang hal rutin lainnya ya Mbak Riri ya. Apakah itu kemudian investment, daya beli, ekspektasi consumer confidence dan sebagainya. Gitu kira-kira. Satu pertanyaan lagi nih Pak, mungkin bisa untuk keduanya gitu, untuk Pak Yose gitu. Sejauh mana efektivitas dari stimulus PEN itu sendiri Pak, yang sudah dilakukan selama dari Maret sampai September ini oleh pemerintah? Saya mungkin bisa berikan pandangan saya. Yang pertama, satu hal yang saya bisa lihat adalah program PEN ini kompleks sekali. Kompleks dan banyak sekali instrumennya, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya basic sekali, seperti misalnya untuk membantu social assistance ya, bantuan sosial, itu instrumennya banyaknya minta ampun ya. Dan berubah-ubah terus. Oleh karena itu di sini tentunya mungkin memang ada kebutuhan untuk itu ya, tetapi itu membuat jadinya efektivitasnya juga tidak terlalu bisa ditingkatkan, apalagi kalau memang dibutuhkan secara cepat, karena banyak sekali dan juga masing-masing ini kayaknya punya misinya sendiri-sendiri gitu loh. Masing-masing instrumen itu membawa interest sendiri-sendiri. Iya. Nah, ini yang mungkin kita perlu perbaiki birokrasinya, kemudian juga ada mungkin kepentingan-kepentingan lainnya ya secara politik atau baik itu dari tingkatan pusat maupun daerah misalkan. Nah, ini sangat kental sekali kelihatan. Begitu juga untuk yang di tingkatan untuk bisnis, untuk dunia usaha, saya melihat bahwa banyak dari program-program tersebut tidak terlalu menyentuh permasalahan yang sebenarnya. Maaf Pak Bambang, ini mungkin agak to the point Pak ya. Karena memang contohnya misalnya bagi kita. Iya. Contohnya misalnya untuk UMKM Pak, atau apalagi untuk usaha mikro begitu ya. Itu salah satu program yang dipunyai adalah untuk membebaskan pajak atau mengurangi beban pajak. Berapa besar usaha mikro ataupun bahkan usaha kecil yang membayar pajak. Jadi walaupun penyediaan dananya itu besar, penyerapan atau implementasinya mungkin tidak akan terlalu besar, sehingga dampaknya pun juga tidak terlalu besar. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa sama-sama kita bisa lihat, kita telaah, kemudian tentunya kita bisa perbaiki ke depan-depannya. Baik, kalau dari Pak Bambang sendiri, kalau saya dari pemerintah atau menanggapi dari evaluasi Pak Yose tadi. Saya kira intinya mungkin bisa singkat aja Pak, karena kami pemerintah sekarang memaksimalkan memaksimalkan efektivitas dan implementasi sebetulnya. Tadi sudah disinggung merupakan masukan dari Pak Yose, merupakan pandangan dari Pak Yose merupakan masukan bagi pemerintah yang baik, dan saya kira tantangan kita adalah implementasi dari program-program yang ada agar secepatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Yose atas pemaparan dan pendapatnya tentang ekonomi Indonesia. Mungkin saya masuk ke closing dulu. Sebelum saya simpulkan, mungkin ada satu closing statement dari Pak Bambang dan Pak Jose sebelum kita sudahi ini diskusi kita. Setelah itu nanti saya akan simpulkan. Ya, kelihatannya saya juga sudah ada panggilan di tempat yang lain. Ya, boleh Pak Jose dulu closing statement aja Pak. Ya, baik. Jadi saya tadi ingin menggarisbawahi sekali lagi apa yang saya tekankan tadi, bahwa ekonomi dengan kesehatan ini bukannya memang seperti itu,
ketika ekonomi membaik, kesehatan memburuk, atau ketika kesehatan membaik, kemudian ekonominya jadi memburuk. Tetapi ini masalahnya sebenarnya mungkin karena pilihan dari kebijakan yang diambil. Ada kebijakan-kebijakan yang juga tersedia sebenarnya yang tidak terlalu memberatkan antara kedua hal ini. Ya. Jadi bukan pilihan gitu ya. Jadi itu yang kemudian mungkin perlu kita dalami lebih jauh dan tingkatkan lagi usahanya. Oke. Kalau dari Pak Bambang sendiri, Pak, closing statement, Pak? Gini, Pak. Jadi kami menyadari bahwa tantangan pandemi COVID-19 ini luar biasa berat ya, terhadap manusia. Ya, perekonomian, ya, dan saya kira kita bisa menghadapi dengan langkah yang cepat. Kita berusaha menghadapi dengan langkah yang cepat, tepat, dan efektif. Itu adalah kunci dari kita nanti menghadapi keluar dari dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, teman-teman Policy Thinkers, tadi kita juga sudah mendengarkan nih pemaparan dari Pak Jose dan Pak Bambang terkait dengan yang terjadi untuk ekonomi Indonesia terkait dengan dampak dari COVID-19 ini. Kalau bisa saya simpulkan sih sebenarnya konstruksi ekonomi yang terjadi sekarang ini bukan karena resesi ekonomi atau bukan karena krisis ekonomi, tapi lebih ke karena adanya krisis kesehatan gitu. Jadi pokok dari yang harus diperbaiki awal adalah memang kesehatan gitu. Walaupun mungkin pilihan dari kebijakannya itu masih bisa kita trade off gitu ya Pak, tidak hanya melakukan pembatasan yang besar, tetapi kita harus identifikasi lebih jauh dengan untuk orang-orang yang sakit gitu. Nah, optimisme apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya teman-teman, mungkin bisa membantu di sini gitu. Optimisme. Jadi dari kita sendiri juga harus optimis bahwa ini ekonomi akan membaik gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih punya daya beli yang cukup tinggi gitu, mungkin konsumsinya juga bisa di switching gitu ya, agar ekonomi kita tetap berjalan gitu. Di switching itu dalam artian kita bisa membantu nih orang-orang yang daya belinya rendah gitu dengan konsumsi yang kita lakukan gitu. Nah, optimisme itu juga harus ditekankan agar kedepannya ekonomi kita ini semakin lebih stabil gitu ya Pak. Dan yang terakhir mungkin dari Pak Bambang tadi bahwa implementasi dari PEN ini masih akan terus dilakukan ya Pak, dengan banyak perbaikan-perbaikan dan masukan-masukan yang sudah disampaikan dari beberapa teman-teman peneliti gitu. Oke, intinya sih kita sekarang ini sudah mendapat gambaran gitu ya Pak tentang ekonomi Indonesia untuk kedepannya gitu, karena memang kita tidak bisa bilang resesi itu hanya teknikal gitu, tapi memang ini kontraksi yang terjadi karena bukan krisis ekonomi, tapi karena krisis kesehatan gitu. Fokusnya memang di kesehatan, dan mungkin ini juga teman-teman kita untuk agar ekonomi kita segera pulih, jaga diri kita, jaga kesehatan kita, dan harus dengan tetap menjaga protokol dimanapun kita berada, agar penyebaran COVID-19 ini bisa segera melambat dan ekonomi kita bisa kembali pulih lagi. Amin. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman juga jangan lupa bisa melihat webnya KSI jika Mama ingin melihat penelitian-penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti kita, salah satunya Pak Jose. Dan jangan lupa juga follow Think Policy ID untuk melihat perkembangan-perkembangan kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sekian dari saya. Selamat sore semuanya. Policy Thinkers, terima kasih. Pak Jose, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di IG Live Policy ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih ya Pak Bambang. Terima kasih Pak Jose. Mari. Saya